Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa majjid wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Fattahu ya Alim, amma ba'd. Pertama-tama yang saya muliakan, yang saya hormati para asatid, para ustad, para guru, para tokoh masyarakat, para habaib, para kiai mungkin yang sudah hadir di musalla yang muliakan Allah ini, kita doakan para habaib kita, kiai kita, ustad kita, tuan guru kita, sesepuh kita, Allah panjangkan umurnya, diberkahi rezekinya, dikabul segala hajat-hajatnya, disehatkan badannya, amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga kita doakan kepada segenap para muslimin muslimat, mukminin mukminat, hadirin hadirat, para pecinta majlis ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu, bapak-bapak mungkin yang sudah hadir pada kesempatan yang mulia ini. Kita minta sama Allah tak pulang kita dari tempat ini, dari musalla ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Yang punya hajat, Allah kabul hajat-hajatnya, diberkahi anak keturunannya, disehatkan badannya, amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, berkumpulnya kita di tempat yang dimuliakan oleh Allah ini adalah suatu perkumpulan yang luar biasa. Kita kemarin sudah membahas di tempat majlis yang lain, akan tetapi Al-Fakir bahas sedikit di sini sebagai tambahan. Luar biasa majlis ta'lim ini, majlis ilmu ini luar biasa. Majlis ilmu ini adalah perkumpulan taman-taman sorga, perkumpulan taman-taman sorga yang sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu sudah menggambarkan perkumpulan orang-orang yang duduk di majlis dzikir. Nabi ketika itu sedang duduk bersama para sahabatnya. Nabi duduk bersama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk, tiba-tiba Nabi bergumam. Nabi berkata kepada para sahabatnya, "Idza marartum bi riyadhil jannah farta'u." Rasulullah katakan kepada para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, kalau kalian lewat di taman-taman sorga, kalau kalian lewat di taman-taman sorga, kata Rasulullah SAW, farta'u, maka singgah dulu, kata Rasulullah, maka duduk dulu sejenak, jangan buru-buru, jangan rasa mau duduk sebentar, baru duduk sedikit, tiba-tiba langsung mau pulang, panas di majlis taklim, enggak betah. Akan tapi kata Rasulullah, farta'u, singgah, duduk sebentar, duduk, jangan buru-buru, jangan mau pulang, kata Rasulullah SAW. Akhirnya para sahabat Rasulullah SAW bingung. Akhirnya bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, wahai utusan Allah, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, bagaimana itu taman-taman sorga? Para sahabat bingung. Nabi mengatakan taman-taman sorga, sedangkan dulu, zaman dulu 1400 tahun yang lalu, mana ada di kota Mekah wal Madinah itu bagikan taman-taman sorga. Di depan mereka itu gurun pasir, panas, terik, begitu luar biasa. Pepohonan-pepohonan korma gersang di kota Mekah wal Madinah zaman Rasulullah SAW. Akan tetapi Nabi Muhammad menggambarkan taman-taman sorga. Wah, pantas para sahabat Rasulullah ini memiliki semangat yang begitu luar biasa. Para sahabat Rasulullah memiliki semangat yang begitu luar biasa, tingkat tinggi semangatnya, semangat dalam mencari ilmu, mencari pengetahuan. Makanya kita sering belajar ilmu di pondok-pondok dulu, di tempat taklim kita sering mendengar kata guru kita, kalau orang yang cerdas, orang yang pintar itu hobi bertanya. Orang yang bertanya itu tidak bakal sesat. Makanya kita sering dengar pepatah Indonesia, malu bertanya, sesat di jalan. Makanya para sahabat Rasulullah
Mereka bertanya kepada Rasulullah, bingung sedikit tanya kepada Rasulullah, karena mereka memiliki kecerdasan yang luar biasa, pintar-pintar sahabat. Karena kenapa? Karena dia sering bertanya kepada Nabi. Makanya dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Apa itu taman surga yang kau maksudkan? Akhirnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tatkala bertanya kepada Rasulullah, dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riyadul jannah, yang dimaksud dengan riyadul jannah, taman-taman surga adalah hilakud dzikir. Orang-orang yang duduk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang duduk di musola, ngaji kitab, mengkaji kajian, duduk bersama para ustaz, para guru, para kiai, mungkin para habaib, duduk majlisul ilm, mereka mengingat Allah, mereka mengingat Rasulullah. Itu yang dimaksud oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai taman-taman surga. Alhamdulillah. Semoga kita semua yang hadir di sini termasuk diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala golongan orang-orang yang berada di taman surga, berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita bahas di dalam pembahasan yang begitu penting hari ini adalah tentang akhlak, etika. Ini akhlak ini luar biasa. Kita kalau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mungkin kehidupan Rasulullah SAW dari beliau lahir sampai beliau meninggal tak jauh dari akhlak. Akhlak itu penting karena kata Rasulullah SAW, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak, kata Rasulullah. Sesungguhnya aku diutus di alam semesta ini untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Tak sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada akhlak yang begitu mulia, ada akhlak yang begitu luar biasa. Kenapa akhlak itu menjadi sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dikedepankan? Karena akhlak itu adalah sesuatu yang mana akhlak itu bisa menyebabkan moral anak bangsa kita menjadi mulia. Dengan akhlak orang menjadi baik, dengan akhlak budi pekerti orang menjadi bagus, dengan akhlak orang bisa senang sama kita. Maka dari itu akhlak penting. Kalau kita sebagai umatnya Rasulullah, sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, siapa yang kita contoh akhlak melainkan Rasulullah SAW. Makanya kalau kita melihat Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau sudah mengatakan dari jauh-jauh hari. Habib Ali Al-Habsyi ini ulama terkemuka di kota Yaman, kota Seun. Beliau mengatakan dalam sebuah perkataannya, karena sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasu khalqan wa khuluqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu paling baiknya, paling bagusnya, paling luar biasanya akhlaknya dan sesuatu yang ada dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu dirinya Rasulullah, baik itu perawakan Nabi Muhammad, baik itu budi pekerti Rasulullah, semuanya bagus. Itu Nabi Muhammad SAW. Jangankan kita bahas akhlak Rasulullah, kalau kita melihat, kita membaca sejarah Rasulullah, itu orang-orang tatkala melihat dengan perawakannya Nabi Muhammad itu, mereka itu sudah membuat senyum. Rasulullah SAW, jangankan akhlaknya Rasulullah, kita kalau baca kitab disebutkan dalam kitab para ulama, di antaranya Al-Imam Tirmidzi, beliau mengatakan, dan juga Al-Imam Tabarani fi Mu'jamih, Al-Imam Tabarani mengatakan dalam kitab Mu'jamnya, apa yang dikatakan Imam Tabarani, beliau menceritakan bahwasanya dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seseorang perempuan. Seseorang perempuan ini belum menikah. Seorang perempuan ini masih gadis, akan tapi ia ingin menikah. Tatkala ia ingin menikah, ketika itu beliau bingung. Beliau bingung ini perempuan, karena perempuan tersebut bukan dari golongan orang-orang yang kaya. Artinya apa? Ini perempuan miskin, nggak ada duit, akan tapi dia pengen menikah. Dia pengen membeli parfum, yang mana parfum ini ingin dia pakai ketika ia menikah. Akhirnya ini perempuan ngadu kepada ayahnya, kepada bapaknya. Ia ngadu, dia bilang, ayah, aku ingin menikah, aku ingin beli parfum, tolong belikan aku parfum. Anaknya bilang ke ayahnya. Lantas ayahnya bingung juga. Kenapa ayahnya bingung? Ayahnya nggak ada duit juga, sama seperti anaknya. Akhirnya ayahnya bingung. Akhirnya ayahnya, sebagaimana kebiasaan para sahabat Rasulullah SAW, kalau sahabat bingung, jalur alternatifnya Rasulullah. Jalur alternatif para sahabat, kalau sudah mentok-mentok, nggak ada sesuatu yang ditemukan, mereka ke Nabi Muhammad SAW. Akhirnya tatkala
kebingungan ayahnya datang ke Rasulullah SAW. Dia bilang kepada Rasulullah, dia curhat, wahai Rasulullah, aku ini punya anak, wahai Rasulullah. Anakku ini perempuan, satu-satunya wahai Nabi Muhammad SAW. Anak perempuanku ini pengen menikah ya Rasulullah. Akan tetapi anak perempuanku ini tatkala ingin menikah, dia pengen beli parfum, aku tidak ada duit ingin membelikannya. Kami bingung ya Rasulullah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW tidak banyak cerita, tidak banyak komentar. Nabi bilang sama ayah perempuan yang ingin menikah tersebut, khudil qarura, kata Rasulullah, engkau ambil botol, carikan botol, datangkan kepadaku, berikan kepadaku. Akhirnya ini salah seorang sahabat Rasulullah SAW, akhirnya dia mencari botol, dia dicari botolnya, akhirnya mencari botol sebagaimana perintah Rasulullah, ketemu itu botol, ketemu itu wadah, dibawa di hadapan Rasulullah SAW. Tatkala dibawa di hadapan Nabi Muhammad SAW, akhirnya Nabi ambil sedikit dari keringat Rasulullah SAW, ditaruh dalam botol tersebut. Lalu Nabi tutup, Nabi bilang kepada seorang laki-laki tersebut yang mana anak ingin menikah, ini botol, kata Rasulullah, engkau simpan. Kalau anakmu ingin menikah, engkau keluarkan ini botol, suruh anakmu pakai ini keringat yang ada dalam botol tersebut. Akhirnya subhanallah, ini pulang laki-laki tersebut, senang dia. Karena para sahabat Rasulullah ini yakin sama Rasulullah. Oh, yakin begitu luar biasa. Para sahabat Rasulullah kalau sama Nabi Muhammad yakin. Bahkan diriwayatkan kalau Rasulullah SAW itu wudu, air wudunya Rasulullah itu berebutan orang ngambil air wudu Rasulullah. Jangankan air wudu Rasulullah, jangankan para manusia, tanah di zaman Nabi Muhammad SAW itu kalau Rasulullah diriwayatkan kalau Rasulullah kencing itu pepasiran, padang pasir di zaman Nabi Muhammad berebut ingin mengambil kencing Rasulullah. Padang pasir berebut ingin mengambil barokah dari Nabi Muhammad SAW. Ini juga sebagai dalil, sebagai argumen kepada orang-orang yang mungkin dia tidak senang dengan para sahabat Rasulullah SAW, dan juga sebagai dalil dengan orang-orang yang tidak senang dengan tabarukan, dengan berkah. Berkah itu sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya berkah itu apa, itu berkah itu haram, nggak ada haram. Karena Rasulullah SAW ya tabarruk, Nabi Muhammad bertabarukan, para sahabat Rasulullah bertabarukan dengan Nabi Muhammad SAW, mengambil air wudhu sisa Rasulullah, dan Nabi Muhammad diam, tidak komentar, bahkan Nabi Muhammad mengiyakan. Berarti artinya kita sebagai umat Rasulullah boleh kita bertabarukan dengan siapapun itu. Mau itu keturunannya Rasulullah, mau itu kiai, mau itu ulama, mau itu mungkin orang yang lebih tua dari kita, dia memiliki keutamaan yang luar biasa, mungkin sholatnya lebih baik dari kita, mungkin dia sholat duhanya lebih banyak dari kita, orang soleh, orang alim, kita tabarukan sama mereka, tidak apa-apa. Karena kenapa? Dalilnya ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalilnya para sahabat Nabi Muhammad yang mana mereka dulu air Rasulullah SAW ketika wudhu mereka berebut mengambil air sisa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka kalau bahasa Jawanya ngalap berkah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya lanjut kembali ke cerita tersebut, pulang itu ayahnya, pulang ke rumah, ia senang. Subhanallah, tatkala beberapa waktu ini anaknya dapat jodoh, ingin menikah. Tatkala anak ingin menikah, ayahnya ingat pesan Rasulullah, kalau anakmu ingin menikah kelak, engkau kasih botol yang ada isi keringatku tersebut. Akhirnya para ayahnya tersebut ingat pesan Rasulullah, tidak banyak komentar, dia ambil botol, dia kasih kepada anaknya, wahai anakku, ini ada botol, ini botol dari Rasulullah, ini botol dari Nabi Muhammad, di dalamnya ada keringat Rasulullah, engkau pakai, ini amanah dari Rasulullah SAW. Subhanallah, anaknya perempuan yang dulu ingin membeli parfum, dia akhirnya yakin dengan keringatnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya subhanallah, dibuka itu botol yang isinya keringat Rasulullah, dipakai sedikit saja dari keringat Nabi Muhammad SAW oleh perempuan tersebut. Akhirnya subhanallah, itu keringat Rasulullah SAW yang dipakai perempuan tersebut, bau wangi begitu luar biasa, bau bagikan bau kasturi, bahkan lebih wangi dari minyak wangi kasturi. Itu baunya semerbak di rumah orang tersebut. Orang-orang mencium semua. Bahkan bukan di rumah itu yang tercium bau harum, bahkan sekota Madinah ketika itu mencium bau harum yang begitu luar biasa di hari tersebut.
Akhirnya orang bingung cari ini minyak wangi dari mana. Akhirnya orang-orang tahu, oh ini minyak wangi dari rumah tersebut, dari rumah perempuan yang ingin menikah. Dia memakai minyak wangi, tidak tahu apa minyak wanginya. Akan tapi yang dipakai orang tersebut adalah minyak wangi keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai di kota Madinah itu mengelarkan rumah orang tersebut adalah Baitul Mutayyibin. Rumahnya orang wangi. Rumahnya orang-orang wangi. Kita bayangkan keringatnya Rasulullah membuat orang tersenyum. Keringatnya Rasulullah sudah membuat orang tersenyum, membuat orang senang. Bagaimana dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Makanya hakikatnya yang bawa wangi tersebut bukan perempuan tersebut. Perempuan tersebut tidak ada apa-apanya. Perempuan tersebut itu hanya ngalap berkah dari Rasulullah. Yang hakikatnya yang wangi adalah keringat suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita bahas akhlak Rasulullah tidak bakal selesai-selesainya. Nabi Muhammad SAW itu ahsanan nasu khalqan wa khuluqa. Perawakannya Rasulullah indah, akhlaknya Rasulullah luar biasa. Sampai-sampai kalau kita mendengar ceritanya Rasulullah itu berapa banyak orang-orang yang masuk Islam di hadapan Nabi Muhammad. Dulu di zaman Rasulullah SAW, kalau kita melihat akhlaknya Rasulullah, zaman Nabi itu ada orang Yahudi. Orang Yahudi yang membenci Rasulullah, benci kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ini Rasulullah SAW tatkala melihat orang Yahudi yang benci kepadanya, Nabi Muhammad hampiri. Nabi Muhammad dekati ini orang Yahudi. Orang Yahudi ini kebetulan juga matanya buta, nggak bisa ngelihat. Akhirnya Rasulullah datang ke orang Yahudi. Tatkala itu Nabi Muhammad SAW memberi roti ini orang Yahudi yang buta. Subhanallah, orang Yahudi yang buta yang menghina Rasulullah, akhirnya dikasih Nabi Muhammad roti. Tatkala di hadapan Rasulullah dia bilang, orang buta Yahudi ini bilang, kamu tahu gak siapa itu Muhammad? Nabi diam saja. Nabi diam, tidak banyak komentar. Kamu tahu gak itu Muhammad? Saya nggak tahu. Rasulullah diam, tidak banyak komentar. Akhirnya subhanallah, ini orang Yahudi membentak-bentak orang yang mengasih roti tersebut, yaitu Nabi Muhammad. Dia bilang, itu Muhammad orangnya jangan kau ikutin. Itu Muhammad orang jahat. Itu Muhammad orang yang tidak baik. Oh, itu Nabi Muhammad dihina-hina sama orang Yahudi yang buta tersebut. Akhirnya didiamin sama Rasulullah. Besok Rasulullah SAW datang lagi ke orang Yahudi ini, ngasih roti, kebiasaan Nabi Muhammad. Dikasih roti lagi sama Rasulullah. Orang Yahudi yang buta ini begitu juga menghina Rasulullah. Tanya lagi, kamu tahu gak Rasulullah? Rasulullah diam. Dibilang lagi Rasulullah itu orang jahat, orang tidak baik. Akhirnya sehari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, terus sampai bertahun-tahun Rasulullah istiqamah ngasih makan roti, ngasih orang buta Yahudi tersebut roti, istiqamah Rasulullah SAW bertahun-tahun. Subhanallah, tatkala waktu berjalan Rasulullah SAW sakit, akan tapi Nabi Muhammad masih istiqamah ngasih makan orang Yahudi yang menghina Rasulullah ini roti. Sampai akhirnya Rasulullah SAW sebelum meninggal, Rasulullah SAW berpesan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sahabat Rasulullah. Rasulullah bilang kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, aku punya amanah kepadamu. Aku punya amalan istiqamah yang mana dulu aku hidup, aku selalu memberi makan orang Yahudi yang buta itu sepotong roti. Aku minta tolong kepadamu, kalau aku tidak ada lagi dunia ini, aku meninggal, artinya engkau teruskan amaliaku ini, teruskan keistiqomahanku ini untuk memberi makan orang Yahudi yang buta. Akhirnya subhanallah, tatkala apa yang dikatakan Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar, tidak lama dari itu Rasulullah meninggal dunia Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ingat apa yang diperintahkan Rasulullah. Dia ingat bahwasanya Rasulullah SAW menitipkan amanah kepadanya untuk memberi makan orang Yahudi yang buta di pasar ketika itu. Akhirnya dicari sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dicari, ketemu orang Yahudi yang buta, yang mana udah buta, dia duduk di pasar, miskin, apa-apa, duduk. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq duduk mencari orang tersebut, akhirnya ketemu. Tatkala ketemu, Sayyidina Abu Bakar Siddiq ngasih dia roti. Akhirnya tatkala dikasih roti oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, orang ini seperti biasa, kalau Nabi Muhammad bertahun-tahun ngasih dia roti, menghina Rasulullah, setiap hari menghina Rasulullah. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar terkejut. Sayyidina Abu Bakar ini luar biasa cinta sama Rasulullah. Jangankan dirinya, orang yang mengganggu Nabi Muhammad saja itu dihadapin Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Walaupun beliau itu taruhan nyawa Sayyidina Abu Bakar Siddiq, nama lagi orang yang menghina Rasulullah. Itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq gak kuat menahan rasa marah melihat orang Yahudi tersebut, akan tapi didiamin sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq didiamkan, dikasih roti, orang tersebut mengunjing Rasulullah, bilang Rasulullah orang jahat, bilang Rasulullah orang baik.
Akhirnya tatkala Sayyidina Abu Bakar kasih roti, dia menghina Rasulullah. Akhirnya orang Yahudi yang menghina Rasulullah di hadapan Sayyidina Abu Bakar, dia bilang, tiba-tiba dia bilang, dia katakan Sayyidina Abu Bakar, "Ah, kau ini bukan orang yang beriku makan roti," katanya. "Kau ini orangnya berbeda. Orang yang memberi aku roti selama ini orangnya lembut, orangnya baik. Kalau aku tanya tentang Muhammad, dia diam. Kalau aku tanya tentang Muhammad, dia tidak banyak komentar. Setiap hari dia memberi roti. Orangnya lembut, tangannya lembut sekali. Orangnya, akhlaknya luar biasa." Akhirnya apa yang dikatakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Sambil Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu menetes air mata melihat akhlaknya Rasulullah SAW terhadap orang Yahudi yang buta yang menghina Rasulullah SAW. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq bilang kepada orang Yahudi tersebut, "Kau tahu siapa yang selama ini engkau hina? Siapa yang selama ini engkau caci maki? Yang engkau hina Muhammad orang tidak benar, Muhammad orang yang jahat, Muhammad itu orangnya begini-begini, engkau hina Rasulullah setiap hari. Engkau tahu siapa orang yang engkau hina? Orang yang engkau hina bertahun-tahun itu adalah orang yang memberimu roti setiap hari." Akhirnya subhanallah, tatkala orang Yahudi ini mendengar apa yang dikatakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, apakah benar orang yang menghinaku, orang yang memberiku roti itu orang yang selalu kuhina, orang yang selalu kucaci, orang yang ku selalu maki? Benar, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, itu adalah Muhammad bin Abdullah, itu adalah Rasulullah SAW yang selalu memberimu makan roti dengan ikhlas setiap hari. Bahkan sebelum dia meninggal, dia berpesan kepadaku untuk memberikanmu roti, saking perhatiannya Rasulullah kepadamu. Akhirnya ini orang Yahudi meneteskan air mata. Orang Yahudi nangis, terseduh-seduh di hadapan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. "Wahai Abu Bakar, tolong bawakan aku kepada Rasulullah." Oh, Rasulullah sudah meninggal. Nampak nyesel lagi dia. Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Akhirnya dia bingung bagaimana. Dia sudah merasa bersalah begitu luar biasa. Orang yang baik sama dia selama ini adalah orang yang ia hina di hadapan Rasulullah SAW. Akhirnya ini orang Yahudi yang buta tersebut dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq di kuburan Rasulullah, di kuburan Nabi Muhammad SAW. Dia menangis terseduh-seduh di kuburan Nabi Muhammad SAW. Dan tak lama kemudian akhirnya orang Yahudi yang buta yang menghina Rasulullah bertahun-tahun, akhirnya orang tersebut bersyahadat di hadapan kuburan Nabi Muhammad SAW. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Dia mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun Nabi Muhammad sudah meninggal. Ini adalah akhlak Rasulullah. Akhlaknya Nabi Muhammad itu senjata yang paling ampuh. Senjata yang paling ampuh. Bayangkan orang yang sudah meninggal bisa mengislamkan orang. Sudah bisa mengislamkan orang. Saya teringat cerita ketika waktu saya ke kota Papua dulu. Saya ingat, saya ke kota Papua itu luar biasa. Itu Papua itu ekstrimnya Allah Akbar luar biasa. Orangnya sana enggak ada. Kalau di sini saya lihat orangnya putih-putih, masyaallah. Kalau sana orangnya hitam semua. Orangnya hitam-hitam. Akan tapi walaupun hitam, akhlaknya itu luar biasa, mutiara hitam. Akhlaknya baik-baik orang Papua itu. Baik orangnya, disambut kita kalau ke sana. Subhanallah, tatkala saya sampai ke kota Papua, itu saya sudah dikejutkan sebelum datang ke Papua. Itu saya sudah melihat kejadian yang begitu luar biasa. Di pesawat ketika itu, saya naik pesawat, saya melihat orang Papua yang seram, yang hitam di atas pesawat, dia bawa barang, dia bawa koper. Akhirnya ini orang Papua yang hitam bawa koper ini nggak mau taruh di atas kabin. Datang pramugari kepadanya, "Bapak, ini kabin engkau taruh di atas, ini apa barang engkau taruh di atas kabin." Ini orang Badui, orang Papua hitam ini, dia bilang, "Enggak, saya tidak mau," katanya. "Saya tidak mau taruh di atas kabin." Akhirnya pramugari ini dengan lembut, dengan akhlak, dengan baik bilang ke orang Papua tersebut, "Bapak, tolong, ini peraturan pesawat. Kalau peraturan pesawat itu barang harus taruh di atas kabin." Ini orang Papua yang hitam ini begitu juga. Keras, enggak mau nurut. "Tidak, saya tidak mau," kata dia. "Saya enggak mau taruh di atas kabin. Saya mau taruh di sini." Diingetin lagi sama pramugari tadi dengan lemah lembut. Akhirnya dibilang sama pramugari tersebut, "Bapak, ini peraturan pesawat, tolong taruh di atas kabin. Kalau mau orang naik pesawat begitu semua." Akhirnya ini orang Papua hitam ini marah kepada perempuan tersebut. Apa yang dikatakan orang Papua tersebut? "Ini negeri saya, kamu jangan ngatur-ngatur saya. Kalau kamu tidak senang dari negeri saya, kamu keluar dari negeri saya," katanya. "Kalau kamu tidak senang dengan saya, keluar dari negeri saya." Akhirnya saya tatkala sebelum ke kota Papua ketika itu saya udah takut, sudah gugup. Di pesawat aja kita udah melihat orang Papuanya kayak gitu kerasnya. Gimana kalau kita turun di pesawat, kita dakwah di hadapan mereka?
Mungkin bisa dipanah kita Pak. Mungkin bisa dipanah atau di mana. Akan tapi saya yakin, saya dakwah ini karena Rasulullah SAW, karena Allah, karena Rasulullah membawa agama Nabi Muhammad SAW. Kita sudah mendengar cerita-cerita Rasulullah. Orang Yahudi saja yang dulu benci sama Rasulullah, hatinya jadi lembut, jadi baik. Bahkan dia masuk Islam tatkala Nabi Muhammad meninggal. Kenapa kita takut? Kita membawa agamanya Rasulullah SAW. Subhanallah. Saya berangkat ke kota Papua, bismillah, dengan niat cinta kepada Allah dan Rasulullah, niat membawa akhlak Nabi Muhammad SAW. Turun ke kota Papua. Tidak lama di situ saya mengajar 3 bulan kurang lebih, mengajar di sono setiap seminggu 3 kali, masuk juga ke dakwah ke pelosok-pelosok kota Papua. Di sono juga kita melihat akhlak-akhlak mereka, ada yang menyambut, ada juga dengan kelucuan mereka. Mungkin yang mereka itu orang-orang pedalaman, tidak paham apa-apa. Akan tapi di situ, walaupun saya hadir di Papua itu, ketika itu mendapatkan sebuah cerita yang luar biasa. Mungkin pengalaman yang begitu menarik. Ini luar biasa. Ketika itu saya sedang duduk sama beberapa rombongan saya. Saya biasa kalau saya duduk itu, saya selalu memakai pakaian Rasulullah, selalu pakai gamis, saya pakai peci, biasanya begitu saya yakin karena sebab pakaian Rasulullah ini insya Allah akan mendapatkan berkah kita, mendapatkan gobul hajat, mendapatkan segala sesuatu kebaikan. Saya yakin, subhanallah, tatkala saya duduk bersama rombongan saya ketika itu di kota Papua, datang seorang perempuan di kota Papua datang kepada saya. Saya begitu takut ketika itu melihat perempuan Papua, mukanya hitam. Kalau di Indonesia ini, bagian Indonesia Barat, Indonesia bagian tengah, kayak di Kalimantan ini, perempuannya masih putih, masih bisa, kalau mau kawin itu mungkin kita masih mau. Kalau Papua itu mukanya hitam semua, tangan kakinya semuanya hitam. Akhirnya subhanallah, saya yakin saja nih, insya Allah ini baik. Walaupun di hati saya ketika itu takutnya luar biasa. Ini kenapa nih? Saya takut dibawa pisau nusuk kita. Ini orang beralaman, orang tidak paham sesuatu. Akhirnya datang kepada kita. Tatkala datang kepada kita orang, dia bilang kepada saya. Dia bilang, "Habib, kamu Habib ya?" katanya. "Iya, saya Habib. Ada apa?" saya bilang. "Muka Habib ini ganteng sekali," katanya. Ya Allah, saya kaget. Saya duduk di kota Papua, dengar orang hitam yang mungkin saya takutin selama ini bilang muka saya ganteng katanya. Akhirnya saya agak tenang, enggak tegang lagi. Subhanallah, setelah dari itu saya bilang, "Iya, kenapa?" Saya tanya begitu. Saya pakai akhlak saja sama orang Papua ini, karena orang Papua ini orangnya keras. Kita kalau baca-baca kitab sejarah, kita mencontoh Nabi Muhammad SAW, akhlaknya Rasulullah. Akhlaknya Rasulullah itu lembut, orang benci sama dia dilembutin, orang itu akan menjadi luluh. Makanya saya diam. Saya tidak banyak komentar, saya senyumin saja. Akhirnya dengan berkah saya pakai pakaian Rasulullah, saya yakin orang ini insya Allah akan kebuka imannya. Saya tanya kepada orang perempuan tersebut, ini perempuan masih non muslim, orang Kristen. Saya tanya, agamamu apa? Saya masih Kristen katanya. Oh, masih Kristen kata saya. Saya bilang kepada perempuan tersebut, kamu mau gak masuk agama Habib, agama Islam, ikut kepada Rasulullah SAW. Akhirnya ini perempuan subhanallah, mungkin dengan saya memakai pakaian Rasulullah, itu perempuan tak panjang komentar, tak panjang bicara, dia bilang, "Saya mau Habib." Semangat dia, "Mau saya Habib, masuk agama Habib." Oke, kata saya, kalau kamu mau masuk agama Habib, mau masuk agama Islam, engkau mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu perempuan dengan semangatnya mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di hadapan orang-orang Papua, di hadapan ketika itu teman-teman saya, orang perempuan Papua ini mengucapkan kalimat syahadat, mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di sini kita membahas tentang akhlak Rasulullah. Malam ini kita mengkaji akhlak Nabi Muhammad. Saya teringat luar biasa. Ini cerita momentumnya bukan sebab kegantengan saya, mungkin saya ganteng. Saya anggap diri saya biasa saja, nggak ganteng. Akan tapi yang bisa menyebabkan orang tersebut masuk Islam adalah perantara Nabi Muhammad SAW. Mungkin saya memakai pakaian Rasulullah, mungkin saya lemah lembut kepada dia sebagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Dengan akhlak orang tersebut bisa masuk ke agama Islam. Karena ingat, akhlak itu adalah senjata yang paling ampuh untuk membuat muka hati-hati orang-orang yang tertutup. Hatinya tertutup, tidak iman dengan akhlak Rasulullah, hatinya terbuka, mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Makanya penting di akhir zaman ini akhlak paling penting. Karena orang yang tidak berakhlak itu percuma.
Kalau kita pinter, ilmu kita banyak di mana-mana, tapi kita tidak ada akhlak, ini bahaya. Ini orang bahaya. Karena kenapa? Dia tidak ada akhlak. Makanya kalau kita mendengar kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak punya akhlak itu apa? Bagaikan cuka. Bagaikan cuka. Kalau cuka ditaruh di atas madu, itu madu rusak. Madu itu manis, kata Rasulullah. Madu itu manis. Akan tapi madu yang manis kalau ditaruh cuka, itu cuka akan akhlak di atas hukum. Apa yang maksud akhlak di atas hukum? Akhlak di atas hukum itu adalah kita, agama Islam memiliki hukum-hukum. Hukum-hukum ini harus lebih dibawa daripada akhlak. Harus kita mengedepankan akhlak. Akhlak harus di atas dari segala-galanya. Kenapa? Karena akhlak ini bisa menyebabkan keberkahan yang ada di bumi Indonesia ini. Percaya atau tidak percaya, kita harus percaya. Bagaimana tidak? Kalau kita bahas tentang bab ilmu fikih itu kalau kita sholat, itu batasnya baina surrah wa rukbah. Baina surrah wa rukbah, di antara pusar dan pusat, daripada pusat dan lutut. Kalau seandainya nih kita di Masjidil Haram, kita umrah, kita haji, kita kan di haji umrah itu kita batasnya kan tidak nutup kepala, masih kelihatan ini kita punya badan. Nah itu kalau menurut agama Islam sah. Kenapa? Hukum orang sholat itu baina surra wa rukbah, itu sah, masih boleh. Dan juga kita kalau kita di rumah sekarang sholat sendiri, mungkin ntar ada yang sholat sunnah goblas subuh, sholat tahajud, dia sholatnya tidak pakai gamis, sholatnya nggak memakai penutup kepala. Dia sholat itu daripada batas, dia pakai pakaian daripada pusar sampai lutut, dia pakai begitu saja, dia sholat. Saya tanya kepada antum, kira-kira sah atau tidak? Sah. Karena kenapa? Hukumnya baina surra wa rukbah. Hukum dalam ilmu fikih, sholat itu di antara pusar dan lutut, itu diperbolehkan dalam agama. Akan tetapi kenapa? Saya bilang sah. Akan tetapi kenapa? Itu tidak ada akhlak. Tidak ada akhlak, tidak ada adab. Adabnya bagaimana? Sholat itu pakai gomis, pakai rida yang ada rida, pakai peci, pakai siwak, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat orang yang berakhlak, yang beradab, rasanya enak banget, rasanya nyaman banget. Karena kenapa? Karena orang berakhlak. Orang kalau sudah berakhlak, jangankan kita mendengar omongan dia, kadang-kadang kita lihat perawakannya, hati kita udah tenang. Oh ini ngelihat muka Habib Umar bin Hafid tenang. Kenapa? Karena ada akhlak orangnya baik. Orang yang melihat orang yang baik itu hati kita menjadi baik juga. Pasti itu mesti. Orang yang baik, kita lihat orang baik, hati kita pun jadi baik. Karena kadang kita ngelihat orang baik, belum ngomong mau lihat mukanya udah tenang. Kalau kita idza ra'uhu dzukirallah, kalau kita melihat orang-orang wali Allah itu orang-orang yang alim, yang berilmu, yang berakhlak, kita langsung ingat Allah. Oh, lihat muka dia, ingat Allah, ingat sholat, ingat ngaji. Karena kenapa? Orang baik. Kenapa orang baik bisa mendapatkan keluar biasa seperti itu? Karena dia berakhlak. Sholat seperti itu sah hukumnya. Akan tapi kalau tidak pakai penutup yang menyeluruhkan tubuhnya, itu tidak ada akhlak, nggak ada adab. Makanya dari situ akhlak harus di atas hukum. Hukum itu harus di atas akhlak. Makanya akhlak nomor satu. Akhlak nomor satu daripada yang lain. Makanya rugi kalau kita tidak berakhlak mulia. Makanya sebagian ulama mereka menyatakan, kenapa Indonesia bisa hancur? Kenapa bukan Indonesia saja, umat-umat Islam terpuruk? Ulama terkenal di kota Malaysia, yang mana dia ini cucu Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Empang Bogor. Namanya siapa lupa saya, namanya dia punya fam bangsa Al-Attas. Ini Habib luar biasa, alim, profesor. Dia mengatakan apa? Penyebab orang di muka bumi ini Islam menurun jauh, drastis. Kenapa? Sebabnya bukan gara-gara Islam itu tidak ada duit, bukan. Banyak orang-orang Islam memiliki uang triliunan, uang bahkan jutaan, banyak uangnya. Akan tapi kenapa Islam menurun? Ngelihat apa, orang-orang Gaza tertindas kayak tidak ada apa-apa. Ia mengatakan sebab sedemikian itu. Kenapa? Kata dia, kata Profesor Habib tersebut, dia mengatakan Islam bisa turun, bisa hancur di akhir zaman yang sekarang ini gara-gara kebanyakan orang-orang Islam itu tidak ada akhlak. Tidak ada akhlak. Itu sesuatu yang menyebabkan hancurnya
hancurnya umat Islam sekarang ini. Karena kenapa? Tidak ada akhlak. Coba lihat, kalau seandainya ada akhlak, luar biasa. Kalau kita di dalam setiap sesuatu itu ada akhlak semua. Kita kalau sholat ada akhlak, kita kalau wudu ada akhlaknya juga. Kalau kita masuk rumah ada akhlak, sama orang tua ada akhlak, sama istri ada akhlak. Kalau umat Islam mempelajari akhlak semuanya, subhanallah, ini Islam akan maju. Islam ini akan maju. Betul dikatakan profesor tersebut. Kalau seandainya kita tahu tentang akhlak berperang, akhlak yang lain, itu ada akhlak semuanya. Kita ngelihat kalau seandainya akhlak kepada sesama muslim, kita sesama muslim itu akhlaknya, kata Rasulullah SAW, harus apa? Perhatian. Sebagaimana yang dikatakan Nabi, man lam ya'tam bi amril muslimin falaysa minna. Orang yang tidak peduli dengan urusan umat Islam, itu bukan dari golongan kami, kata Nabi Muhammad SAW. Bukan dari golongan kami. Orang yang tidak peduli. Kita sekarang ini kebanyakan di antara umat Islam di akhir zaman ini kebanyakan masak bodoh. Kalau bahasa Sundanya sabu diteing. Kalau bahasa Jawanya pada ketek. Kalau bahasa Palembangnya kendak lasano. Itu bahasa Palembang. Kalau bahasa Banjarnya apa nih? Masak bodoh. Hah? Ya, siapa ikam, seraikam, itu bahasa Banjarnya. Nah, akhir zaman ini umat ini banyak masak bodoh, ndak peduli. Nah, ini kata Profesor Al-Attas tersebut yang menyebabkan hancurnya umat Islam di akhir zaman. Gara-gara kenapa? Masak bodoh. Sekarang kita lihat nih, peperangan di Gaza. Itu kalau kita lihat di media, peperangan antara Hamas dan Israel. Itu sebenarnya bukan peperangan Hamas dan Israel. Itu Masjidil Aqsa, itu punya umat muslim sedunia, punya umat Islam. Itu kalau kita punya akhlak, kita tahu tentang adab tentang umat Islam. Umat Islam itu harus peduli, harus sayang, harus merangkul. Itu akhlak, itu adab sebagai sesama muslim. Kalau seandainya kita melakukan akhlak Rasulullah, maka sungguh demi Allah, tidak ada orang yang diam dengan Masjidil Aqsa. Mereka akan datang dari mana-mana, dari segala negeri, mau dari Afghanistan, mau dari Indonesia, mau dari Malaysia, mau dari Singapura, mereka datang. Mereka peduli kepada umat Islam. Kenapa? Karena mereka memiliki akhlak. Kalau ada akhlak, zaman sekarang ini orang banyak masak bodoh, tidak peduli. Makanya ini sebab hancurnya umat Islam akhir zaman. Akan tapi tenang, insya Allah semuanya akan berubah dan semuanya umat Islam dunia ini akan menjadi berakhlak, insya Allah. Diberkati Rasulullah SAW. Alhamdulillah, kemarin kita mendapatkan kabar orang-orang Yaman sudah berangkat ke Gaza. Orang-orang dari Yordania mereka sudah datang. Mereka sudah tahu ini menyebabkan hancurnya umat Islam akhir zaman. Tidak ada akhlak, tidak ada peduli sama lain. Kita ini sudah dimasuki oleh media-media barat, sudah dirusak dengan apa? Dengan dipeta-petakannya itu negara, di kotak-kotaknya negara. Oh, ini Yordania, oh ini Yaman, oh ini Malaysia, oh ini Kalimantan, oh ini Sumatera, dipetak-petakin. Ini adalah sesuatu, kalau kita baca-baca kitab sejarah yang memetakan ini negara-negara, itu adalah orang-orang Yahudi. Kenapa mereka memetak-metakkan negara? Malaysia dibikin negara Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura. Kalau kita ngaji, itu adalah sebabnya apa? Sebabnya dia ingin apa? Memperpecah belah umat Islam. Dia tahu kalau umat Islam ini bersatu di dunia, dia bakal kalah, bakal takut dia. Makanya kunci sekarang ini, bagaimana kita bisa meningkatkan moral umat Islam yang ada di dunia ini dengan akhlak. Dengan akhlak semuanya akan nyaman. Dengan akhlak semuanya akan baik. Dengan akhlak semuanya akan menjadi mulia. Baik di Gaza, baik di Palestina, semuanya yang sekarang umat Islam yang tertindas, insyaallah dengan akhlaknya Rasulullah SAW, insyaallah saudara-saudara kita di sana insyaallah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita juga minta sama Allah Subhanahu wa taala, tak pulang kita dari tempat ini, insyaallah kita menjadi orang-orang yang mengikuti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah tak pulang juga kita dari tempat ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta sama Allah, tak pulang kita dari tempat ini, hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala.
InsyaAllah tak pulang kita dari musalla ini, yang mungkin iman kita menurun, InsyaAllah iman kita akan meningkat dan senang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah tak pulang kita dari tempat ini, semua kesalahan-kesalahan kita, kesumpekan-kesumpekan kita akan disirnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hilang seketika itu juga. Kita minta sama Allah, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fidani. Allahumma inna nastahfiduka اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وعبداننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في المعال والمال إنك سميع يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا يا رب العالمين. يا الله يا الله يا الله انصر إخواننا يا الله، فرجهم يا الله، فرجهم يا الله. اللهم أحلك اليهود والكفرة والنصارى والمشركين يا الله، اللهم أحلك الكفرة واليهود والنصارى والمشركين يا الله. اللهم أعلي كلمتك إلى يوم الدين يا الله يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ini Masya Allah, mungkin sudah lewat Isya ini ya. Udah lewat 5 menit. Ini yang bisa menyebabkan mungkin tidak terasa kita mungkin udah setengah jam lewat. Kenapa? Karena kita membahas akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membahas akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang membahas akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Habib Ali bin Muhammad Habsyi, wa ala tafannuni wasfihi yafna az-zamanu fihi ma lam yusafi. Orang yang membahas akhlak Nabi Muhammad, membahas perangai Rasulullah, membahas sifat-sifat Nabi Muhammad, yafna az-zaman wa fihi ma lam yusafi, sampai zaman berakhir, sampai hari kiamat, orang yang membahas Nabi Muhammad, membahas akhlak Rasulullah, membahas adab Nabi Muhammad, membahas tentang bagaimana perawakan Rasulullah, yafnaz zaman, sampai zaman berakhir, sampai hari kiamat, maka sungguh orang tersebut tidak bakalan cukup untuk menjipati akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah kita di malam hari ini kita membahas akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita membahas kajian ilmu yang mungkin singkat, yang padat ini, insyaallah tak pulang kita dari tempat ini kita diberikan keberkahan oleh ilmu Rasulullah, kita diberikan keberkahan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah biberkatil ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan berkatnya ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sucikan hati kita, Allah bersihkan hati kita, dan Allah pancarkan cahaya iman di hati kita, cahaya Islam, cahaya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang bisa Al-Faqir sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah, kata-kata yang kurang berkenan di hati, Al-Faqir mohon maaf kepada antum sekalian, karena Al-Faqir ini manusia yang selalu banyak salah. Dan apabila ada kata-kata yang benar, ketahuilah itu semuanya datangnya dari Allah yang Maha Benar. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.